Selamat siang untuk Ibu Maya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang materi kami. Materi kami dalam bentuk PPT dan kami satu persatu akan memaparkan materi kami. Langsung saja kita mulai. Modifikasi program. Nah, untuk modifikasi program ini ada beberapa konsep. Konsep pertama yang harus kita kenal yaitu refactoring. Refactoring sendiri itu bisa ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu refactoring sebagai kata benda, di mana sebagai kata benda dia didefinisikan sebagai perubahan yang dilakukan pada struktur internal perangkat lunak yang akan membuatnya lebih mudah dimodifikasi, tetapi tidak mengubah tampilan dari program. Dan yang kedua, refactoring dianggap sebagai kata kerja atau dari sudut pandang kata kerja. Dari sudut pandang kata kerja, refactoring itu artinya proses merekonstruksi perangkat lunak dengan menerapkan serangkaian perbaikan tanpa perilaku yang diamati. Itu kira-kira penjelasannya seperti itu. Lalu lanjut, tujuan. Apa tujuan kita melakukan refactoring? Ada sekitar 4 tujuan. Yang pertama, tujuan refactoring yang pertama adalah meningkatkan desain perangkat lunak. Ya, tanpa refactoring, kualitas desain internal atau arsitektur perangkat lunak cenderung menurun dibandingkan dengan seharusnya. Ini terjadi karena manusia cenderung untuk mencari jalan pintas ketika menulis kode program sehingga hasil yang diperoleh tidak sebagaimana harusnya. Yang kedua, refactoring membuat perangkat lunak lebih mudah dipahami. Artinya bahwa refactoring akan membuat struktur program menjadi lebih baik sehingga proses yang dijalankan oleh program dapat ditelusuri dengan mudah. Refactoring membuat kode program lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, membantu menemukan bug. Ini terjadi karena proses refactoring mengharuskan programmer membaca program dengan lebih teliti dan memahami kode program dengan benar dan baik. Dan yang terakhir, membantu programmer bekerja lebih cepat. Ya, karena jika tanpa refactoring sebelum penambahan fungsi baru, proses untuk memahami kode program dan menambah fitur baru akan memakan waktu yang lama. Lalu selanjutnya kita akan melihat kapan kita melakukan refactoring. Refactoring ini dilakukan yang pertama ketika kita akan menambah suatu fitur baru atau fungsi baru ke dalam program. Refactoring yang dilakukan sebelum menambah fitur baru akan membuat proses penambahan fungsi baru menjadi lebih mudah dilakukan. Yang kedua, ketika programmer ingin membuat kode program lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, later pickup, refactoring atau refactoring yang dilakukan karena ditemukannya bagian kode program yang melakukan suatu proses dengan cara yang buruk. Refactoring dilakukan untuk memperbaiki bagian kode tersebut. Yang keempat, refactoring yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, refactoring dilakukan ketika review kode program. Hal ini dilakukan oleh beberapa organisasi dengan tujuan agar kode program lebih mudah dipahami. Review kode program dilakukan secara reguler. 3. Hal yang perlu diperbaiki. A. Nama yang sembarangan. Ketika memberikan nama untuk variabel, fungsi, prosedur, kelas, dan modul, seringkali programmer memberikan nama secara sembarangan dan seadanya. Ketika refactoring, salah satunya hal yang harus dilakukan adalah mengganti nama-nama variabel, fungsi prosedur, kelas, atau modul yang membingungkan dengan istilah yang mempunyai arti dan umum, sehingga lebih mudah dipahami serta diketahui objek yang dijadikan acuan. B. Duplikasi kode. Program yang disatukan membuat proses pemeliharaan, pembaruan, dan pengembangan program akan lebih mudah dilakukan. Oleh sebab itu, refactoring dilakukan untuk menghilangkan bagian kode program yang diduplikasikan. C. Fungsi yang panjang ketika waktu berjalan. Programnya akan pendek akan tetap mudah dipahami. Sebaliknya, program yang panjang semakin sulit dipahami. Oleh karena itu, ketika melakukan refactoring, Anda perlu menghilangkan fungsi-fungsi yang panjang. Fungsi yang panjang biasanya terjadi karena adanya proses yang panjang ditempatkan dalam satu bagian fungsi. Ketika melakukan refactoring, perlu ditemukan cara memecah fungsi-fungsi yang panjang tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih pendek. D. Faktor parameter yang panjang. Salah satu hal yang membingungkan ketika melakukan hal tersebut adalah ketika memanggil fungsi
dengan daftar parameter yang panjang. Refactoring dapat dilakukan untuk mengurangi daftar parameter tersebut. Jika memungkinkan, Anda dapat menggantikan parameter kedua dengan melakukan query dan hasil tersebut digunakan untuk menggantikan parameter kedua. Sudah. 3. Penggunaan data global. Ketika bekerja dengan program, seringkali programmer mendeklarasikan variabel atau data dengan deklarasi publik atau global, sehingga membuat variabel tersebut dapat diakses dari mana saja di dalam program. Kelemahannya data dapat dimodifikasi dari mana saja. Jika terdapat bug yang berhubung dengan data tersebut, akan sulit menemukan kesalahan karena sulit mendeteksi dari mana saja data tersebut diakses. Oleh karena itu, ketika melakukan refactoring, variabel atau data yang dideklarasikan dalam bentuk publik atau global perlu diperbaiki dengan penggunaan variabel privat. Yang F, rantai pesan. Salah satu kebiasaan yang kurang baik dalam pengembangan kode program adalah adanya mekanisme klien meminta nilai dari objek untuk objek yang lain, dan objek tersebut meminta ke objek yang lain lagi, dan seterusnya, sehingga terbentuk rangkaian pesan yang panjang. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode getDis. Ketika melakukan refactoring, Anda perlu memeriksa apakah rantai pesan seperti ini dapat dihilangkan pada beberapa bagian dengan cara memeriksa pesan yang dikembalikan oleh masing-masing objek. Selanjutnya, G. Kelas yang benar. Ketika suatu kelas dibangun untuk melakukan terlalu banyak pekerjaan, kelas akan menjadi terlalu besar dengan terlalu banyak properti, variabel, dan metode-metode. Jika hal ini terjadi, Anda perlu melakukan refactoring pada kelas tersebut dan mencoba memecahnya menjadi beberapa kelas. H. Kelas data. Seringkali ada kelas-kelas yang dibangun untuk memiliki metode-metode dan data, dan tidak ada yang lain. Kelas semacam ini digunakan untuk menyimpan metode dan data mana yang dapat diakses dan dimanipulasi oleh kelas-kelas lain. Pada beberapa keadaan, kelas seperti ini seringkali dibuat publik. Ketika melakukan refactoring, kelas seperti ini perlu diatur ulang dengan cara menerapkan prinsip enkapsulasi, memindahkan pengaturan metode, dan memindahkan beberapa fungsi ke kelas lain. Selanjutnya, I. Komentar. Membaca, memahami apa yang dilakukan oleh bagian dari kode program. Namun, jika suatu bagian kode program sulit dimengerti, programmer cenderung menggunakan komentar yang panjang untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh bagian program tersebut. Ketika melakukan refactoring, bagian kode program yang sulit dipahami seharusnya diperbaiki dan diberikan komputer seperlunya saja. Selain hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki ketika melakukan refactoring. Namun untuk programmer pula, penjelasan tersebut dinilai sudah cukup untuk memberikan perbedaan pada hal akhir dari kode program yang dikembangkan. Sekian dan terima kasih.